Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di acara seperti biasa rutinitas edukasi online dari GK Invest Cabang Semarang, live trading. Hari ini hari Jumat, tanggal 10 September 2021. Nah, ini selamat bergabung bagi Anda yang barusan online di Klik Meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang. Oke, untuk malam hari ini kita perlu melihat dulu untuk kalender ekonomi yang akan dirilis untuk jam 19:30 nanti akan dirilis data dari Amerika yaitu inflasi produsen untuk bulanan diperkirakan ada penurunan ya dari 1,0% ke 0,6%. Kemudian di saat yang bersamaan juga dirilis data ekonomi dari negara Kanada. Nah, ini bagi Anda yang uh, transaksi Kanada dolar, nah, pecinta Kanada dolar gitulah ya. Dan nanti jam 19:30 juga akan dirilis uh, data ekonomi dari negara Kanada berupa perubahan jumlah tenaga kerja. Diprediksi untuk perubahan jumlah tenaga kerja diperkirakan naik dari data yang terakhir 94.000 ke 100.000. Untuk aktualnya, nah kita akan cek nanti jam 19:30 karena data ekonomi ini termasuk kategori bintang 3 ya. Jadi pengaruhnya cukup lumayan sekali, cukup besar sekali kalau selisihnya juga banyak. Tapi kalau selisihnya sedikit ya mungkin uh, bisa juga menggerakkan Kanada dolar, tapi ya mungkin dalam jarak range yang kecil, nggak terlalu banyak. Kemudian di saat yang bersamaan akan dirilis juga jumlah pengangguran dari negara Kanada. Nah, negara Kanada ini untuk jumlah penganggurannya diperkirakan turun ya dari 7,5% ke 7,2%. Jadi prediksi kalau memang penganggurannya berkurang, ya itu bagus untuk mata uang Kanada dolar. Jadi untuk penguatan. Cuman untuk hasil aktualnya nanti kita bisa lihat di jam 19:30. Itu untuk data ekonomi yang perlu kita perhatikan di hari ini ya, hari Jumat tanggal 10 September 2021. Nah, ini bagi Anda yang barusan bergabung, selamat bergabung. Kemudian bagi Anda yang menyukai tantangan berkompetisi dengan sesama tradernya. Ini GK Invest mengadakan kompetisi trading. Nah, kompetisi trading ini juga untuk menguji strategi Anda untuk bersaing dengan trader-trader dari seluruh Indonesia yang tergabung di dalam kompetisi demo akun GK Invest. Nah, untuk kompetisinya, untuk jalannya kompetisinya akan berlangsung dari tanggal 27 September sampai tanggal 29 Oktober. Jadi full selama 1 bulan. Nah, ini kesempatan bagi Anda untuk menguji strategi, menguji psikologis Anda, menguji teknik trading Anda, menguji risk management, money management untuk bersaing dengan para trader dari seluruh Indonesia yang ikut tergabung di dalam kompetisi di akun. Nah, ini cukup menarik sekali karena hadiahnya juga lumayan lumayan apa ya, lumayan bagus lah ya untuk bagus sekali untuk kalau misalnya menang nih, kalau misalnya menang ya kalau dapat iPhone juga nomor satu lah ya, paling enggak nama pemenang akan diumumkan biasanya di websitenya GK Info akan dimunculkan. Nah, itu kan sangat spesial sekali. Nah, kan ya. Jadi hadiahnya ada iPhone 12 Pro Max, kemudian juga ada laptop, juga ada iPad. Nah, iPad kan juga lumayan buat trading, laptop juga untuk trading juga bagus, soalnya laptopnya saya lihat tipis ya, jadi slim. Nah, seperti itu. Oke, silahkan Anda bergabung untuk mengikuti kompetisi demo akun. Pendaftaran tanggal 23 Agustus sampai 24 September. Jadi pendaftarannya
kita buka selama 1 bulan. Nah, kalau pendaftaran sudah tutup dan kompetisinya berjalan, nah berarti pendaftaran kalau Anda ingin mendaftar lagi sudah tidak bisa. Ini mumpung masih dibuka untuk pendaftarannya, silahkan Anda mendaftar. Caranya mendaftar, syarat dan ketentuannya seperti apa, silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan kasih tahu lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuannya mengikuti kompetisi demo kontes. Nah, kemudian GK Invest juga ada Mega Rewards 2021 ya. Selain Anda bisa bertransaksi, Anda mendapatkan edukasi secara gratis, ikut live trading. Nah, ini kesempatan Anda untuk mendapatkan hadiah yang sudah kita sediakan. Ada mobil, mobilnya Pajero ya, Pajero, Avanza, kemudian ada motor, kemudian ada iPhone juga ada, handphone, emas, dan masih banyak hadiah yang lainnya yang siap untuk Anda menangkan. Nah, tentu saja syarat dan ketentuan juga berlaku, juga untuk jumlah lot juga dihitung. Kalau sudah memenuhi syaratnya, nah itu bisa Anda mengajukan klaim untuk hadiah yang apa namanya yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah Anda lakukan. Untuk keterangan lebih lanjut untuk Mega Rewards 2021 silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang, nanti akan dijelaskan untuk ikut Mega Rewards ini ya. Siapa tahu Anda bisa mendapatkan salah satu atau salah dua hadiah yang sudah kita sediakan. Salah dua boleh nggak ya? Nggak boleh ya, salah satu ya? Oh, salah satu maksudnya, nggak boleh salah dua, salah satu. Jadi kalau punya akun 5 atas nama yang sama ya berarti satu aja yang diikutkan gitu kan ya. Oke, seperti itu untuk promo dari GK Invest, ada Mega Rewards 2021, kemudian juga ada kompetisi demo akun. Nah, ini kalau dulu saya sebelum, ketika masih aktif sekali, sekarang juga masih aktif sih, dulu masih suka-sukanya untuk bersaing dengan para trader dari seluruh dunia. Nah, saya sering mengikuti kompetisi trading. Ya lumayanlah pernah dapat $3.000 pernah, $5.000 pernah, $2.000 pernah. Bahkan ketika menang nggak dibayar juga pernah. Nah itu, suka duganya kalau ikut kompetisi trading di broker luar. Nah seperti itu, dulu. Tapi kalau sekarang ya mudah-mudahan juga sudah lebih baik sih ya. Jadi kita susah payah trading, bersaing dengan orang lain, ternyata begitu menang adanya nggak dikirim. Nah itu, saya pernah mengalami hal itu. Tapi ya itu buat pengalaman saya saja. Bagi teman-teman trader atau nasabah GK Invest, kalau ikut kompetisi trading, nah mumpung di GK ini ada kompetisi, silahkan Anda ikut untuk beradu nyali, beradu strategi, beradu mental, psikologis, beradu money management. Nah, itu penting sekali di situ. Oke, itu untuk promo dari GK Invest. Kita langsung tergabung dengan Ardiansah. Halo bro, gimana? Apakah sudah bisa online? Halo, gimana bro? Sudah bisa masuk suaranya? Bentar bro, volumenya kurang bro. Belum masuk, belum masuk. Bentar, Pak. Nah, itu sudah masuk. Oke, ini sepertinya market pergerakannya juga naik turun nih bro ya untuk emas ini biasanya emas ini banyak yang ditransaksikan oleh uh, nasabah GK Invest. Jadi sempat drop sampai di 92, sekarang ditarik naik lagi mendekati psikologis di 800. Nah, apakah nanti akan kembali lagi turun atau kembali lagi naik? Nah, silakan bro dipandu untuk analisa teknikal. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita berjumpa lagi di Live Trading bersama GK Invest Semarang. Nanti coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan malam ini. Sambil mereview juga hasil transaksi kita di hari Rabu kemarin.
Jadi seperti biasa, setiap kita memulai market, nanti kita coba lihat dulu volume malam ini, volume marketnya seperti apa. Kalau kita lihat kekuatan setiap mata uangnya, ini perbandingannya ini lawannya dolar sebenarnya ini. Kalau kita perhatikan dolarnya lumayan melemah, di antara pound sterling yang lumayan menguat. Nanti coba kita lihat dengan secara teknikalnya. Ini bukan cuma sekedar acuan aja ya, ini bisa jadi bukan sebagai patokan, tapi bisa jadi bisa kita lihat nanti di teknikalnya. Oke, kita lanjut aja. Jadi seperti biasa kita mungkin lihat goalnya aja dulu. Ini yang menarik yang sempat gol kemarin, mungkin ada yang sempat nge-sell. Kemarin kan yang waktu kita sempat bahasakan, kita pasang sell stop di 1792, 10 dan di 1801, tapi yang kena 1792, targetnya di 1775, cuman penurunannya cuman sampai di 1783. Tapi stop loss kan kita trailing, kita sudah sampaikan kemarin bahwa jika harga sudah setengah dari harga target kita, biasanya itu kan stop loss dipindahin ke harga open kita. Biasanya seperti itu polanya, strateginya untuk gold. Nah, kalau kita perhatikan kemarin juga ini, kalau di goldnya kemarin, nah ini kita kemarin dapat goldnya di harga 1792.10, cuman close-nya tak kemarin di 1788. Kita close-nya sekitaran 30-an pips untuk goldnya. Mungkin ada juga yang ngikutin. Oke, kita lihat malam ini gold arahnya kemana. Nah, kalau kita perhatikan gold ini masih sama polanya. Justru malam ini kemungkinan besar ranging sideways kalau kita perhatikan. Kalau saya melihatnya sih gold ini kemungkinan besar cuma bergerak di area ini di 180, sekarang di 1798, paling naiknya di 1801, 1800 atau 1801 itu area kenaikannya dari gold. Habis itu balik lagi ke harga 1796, kemungkinan besar cuma bergerak di area ini nanti goldnya. Nah, kalau kita perhatikan arah pergerakannya gold, paling kalau untuk posisi ngebaynya gold memang lebih pendek sih sebenarnya, agak berisiko sebenarnya kalau kita ngebay sekarang karena targetnya kecil sebenarnya dibanding dengan stop lossnya. Nah, kalau kita perhatikan kemungkinan besar gold cuma berada di area ini sekarang di 1798, paling ke 1800 untuk malam ini. Jadi coba saya diketik aja di kolom chat range pergerakan gold di kisaran harga 1.500 dengan 1796.0. Nah, jadi kalau kita perhatikan gold cuma bergerak di range harga ini di 1800 dan 1796. Ini areanya ini yang kita buat. Kemungkinan besar cuma bergerak di area ini. Nah, ini kalau kita perhatikan paling naik ke sini di 1800, habis itu turun lagi ke harga ini 1796, habis itu naik lagi. Dan kemungkinan besar ini gold bakalan polanya seperti itu sampai di hari Senin. Jadi harap hati-hati yang suka transaksi di gold. Nah, kalau kita perhatikan ini harga sebenarnya ini agak berisiko. Ini bukan zonanya untuk kita transaksi. Kita juga bisa ngebuy sebenarnya di 1799, 1799.00, cuman ya targetnya cuma di sini sekitaran 10-an pips. Stop lossnya bisa ditaruh di 1797. Ini untuk goldnya agak berisiko, cuma sekitar range-nya kecil kalau kita perhatikan.
kalau kita perhatikan juga di time frame besarnya, kita lihat. Nah, ini. Nah, apalagi kalau di H4-nya polanya seperti ini, candlestick-nya kalau kita perhatikan bodinya kecil, ekornya panjang, yang kayak model-model seperti ini biasanya kita hindari pola market yang seperti ini. Biasanya kita sebutnya shadow-nya atau ekornya, biasanya kita sebut ini. Ini agak bersiko karena pasti volumenya di time frame kecil kayak di H1 yang 30 pasti makin berantakan kalau polanya seperti ini. Kalau di H4-nya saja polanya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, nah kalau kita lihat, cuman harga bolak-balik aja di sini. Dan kemungkinan besar ini bukan berlangsung sampai di hari Senin. Kalau kita perhatikan gold, malam ini sideways atau ranging polanya. Ini pun bergerak biasanya ini karena pembukaan open market aja sebenarnya. Open market Amerika kalau kita perhatikan ini bergeraknya. Nah, ini paling bergeraknya ini ke harga ini. 1799 sekarang paling ke 1800, habis itu drop lagi ke bawah. Kalau kita perhatikan goldnya. Kenapa kita nggak entry gold sekarang? Kalau kita perhatikan goalnya kalau kita entry sekarang di 1799 pasti dapatnya di 1799.500 karena kan ada spread. Berarti targetnya cuma sekitar 5 pips. Nah, itu. Nanti kita tidak ambil goldnya. Kecuali tadi masih di harga 1798, nah boleh kita ambil. Kali ini 1800. Nanti mungkin lebih bagusnya kita persiapin sell aja sebenarnya. Yang mau coba sell nanti boleh nanti dilihat di sini. Nanti tinggal kita lihat. Kalau untuk opsi buy-nya, yang bagus sebenarnya gold ya paling amannya di sini di 1803.800, targetnya itu di 1808. Kalau dari sini kan agak lumayan targetnya. (1803.79) targetnya di sini nih. 1808. Ketik aja ya untuk buy stop gold. Buy stop gold di 1803 poin 1804 TP 1808 SL 18. Jadi bisa untuk goldnya yang mau coba pasang ini, kami kemungkinan besar nggak kena sih. Tapi nanti coba kita lihat aja. Pas bisa dipasang aja dulu di sini. Bisa pasang buy stop untuk goldnya. Stop 1804 banding 1. Bisa kita pasang buy stop di sini. Kalau untuk di area ini saya nggak menyarankan untuk kita entry di harga sekarang, agak berisiko. Oke, sambil kita lihat dulu, sambil kita melihat running goldnya, coba kita lihat dulu marketnya. Nanti kita lihat polanya sebentar jika menyentuh di harganya 1800. Apakah masih lanjut naik atau harganya nanti bakalan kembali lagi ke 17.9. Oke, kita lanjut dulu. Langsung aja jawab pertanyaan New Zealand. Oh bentar Pak, saya masukin dulu New Zealand.
Oke, kita lanjut. New Zealand USD. Kita lihat dulu apa kita bisa. Oh, itu belum kita analisa kemarin ya. Oke, yang kita lihat. New Zealand. Oke, kita coba lihat New Zealandnya. Sebenarnya ini salah satu market yang jarang saya transaksikan juga sih gitu, New Zealand ini, tapi nanti coba kita lihat pergerakannya. Hampir tidak pernah sebenarnya. New Zealand. Oke, coba kita lihat. Kita lihat dulu di weekly-nya New Zealand. Kalau kita perhatikan New Zealand ini, pergerakan arah market malam ini, nanti coba kita lihat analisa untuk malam ini aja. Perhatikan. Nah, ini. Ya, kalau kita perhatikan New Zealand-nya malam ini kemungkinan besar di sini Pak Rika Jo. Pergerakannya, range pergerakannya di ini hampir sama kayaknya juga ini market. Kalau kita perhatikan New Zealand range pergerakan ini ini di kisaran harga poin 715 berhenti poin 7150. Nah, kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar cuman bergerak di area ini Pak Rika Jo. Untuk New Zealand USD-nya di 0.71, paling naiknya di sini 0.7156 atau 60, paling jauhnya ke arah ini sih untuk New Zealand-nya. Ini titik terjauhnya paling di 7164, habis itu drop lagi turun ke harga ini, cuman bergerak di area-area ini. Nah, ini dua, jadi tinggal kita lihat. Paling kalau mau coba nge-sell nanti boleh di sini Pak harga jauh di 7164, 71 bisa di sell limit aja. Harga 0.71 600 SL di 0.71 di 0.71. Jadi kita bisa pasang sell limit aja di sini Pak, di area ini kalau mau coba. Nah, di limit 0.71 nah, ini boleh sih di sini, bagus nunggu di situ aja hasilnya. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat dulu goldnya. Nah, ini masih belum, masih bolak-balik.
Oke, coba kita lihat. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Rino. Kita lanjut di USD CAD. USD CAD. USD CAD. Ada USD CAD. Oh, ini ada USD CAD. USD CAD-nya ini kalau kita perhatikan Pak, ini kita perhatikan Pak Rino untuk di USD CAD-nya ini tersebut targetnya di 257 ini 2700. Nah, kalau kita perhatikan USD CAD-nya, cuman harap hati-hati juga ini USD CAD-nya kalau diperhatikan agak berisiko. Ini USD CAD-nya. Hampir sama juga sebenarnya. Kalau kita lihat USD CAD-nya dulu mengejar harga ini. USD CAD, USD CAD mengejar harga ke harga 1,25 harga 1,26 garis 7 sampai 1,26 Nah, jadi polanya untuk USD CAD ini kemungkinan besar sekarang kan harga di 1.2602 paling ke harga ini dulu di 1.25810 habis itu pullback. Nah, ini kembali lagi ke harga ini ke 1.2612 habis itu ke harga ini 2630. Nah, polanya kemungkinan besar polanya seperti ini untuk ini. Ini range pergerakannya ini. Ini masih ada sekitar dari harga sekarang masih ada sekitar 16-an pips sebelum kembali lagi ke harga tadi di 2612. Paling bagusnya sih Pak nunggu ini aja, buy limit aja di sini. Nah, ini udah bergerak juga ya nih. USD CAD-nya. Buy limit USD CAD di 1.25 800 plus 1.25 25470 TP di 1.26 2612 sampai 1.26 300. Nah, ini udah dikit lagi nih kena USD CAD ini kalau mau untuk memanfaatkan ini. Pasang buy limit aja di sini.
lossnya di sini aja. Stop lossnya 33 pips. Kita bisa pasang TP nih, area TP-nya. Nah, ini. Kena harganya nih Pak, jika harga kenanya sebentar di 1.25800, ini kembali harga nanti ke 2612, ada dua opsinya. Close di harga ini atau harga stop loss-nya dipindahkan ke harga open-nya nanti. Kalau misalkan mau di hold posisi sedikitnya, posisi ngebayang. Sama-sama Pak Rino. Oke, jadi polanya seperti itu untuk USD Cap-nya. Kalau ini udah nggak bisa dipasang buy limit, tinggal nunggu aja. Tinggal sekitaran 7 pips lagi untuk buy limitnya. Buy limit. Atau bisa juga di 1.2581 atau 82 karena kan ada split biasanya seperti itu. Tinggal dilihat sih ini H1-nya, perpindahan candle H1-nya ini bisa nanti open nanti Pak di jam 8 malam. Kalau masih harga di area-area ini nih di open aja, boleh juga tanpa harus menunggu di 28800. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu goldnya. Oh, goldnya masih bergerak deh. Ini harap hati-hati ya, gold ini cuma open New York aja nih. Biasanya ini habisin balik ke atas. Ditenang, biarkan aja dulu marketnya bergerak. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga kalau kita perhatikan goldnya, kemungkinan besar polanya gold seperti ini nih. Udah saya mapping sebenarnya untuk goldnya. Sudah saya buatkan polanya seperti ini, kemungkinan besar untuk goldnya. Kalau kita perhatikan ini gold mulai malam ini sampai hari ini masih bisa berlanjut sampai 1 minggu ke depan sebenarnya gold ini, kemungkinan besar ranging cuman bergerak di range harga ini dulu di 17, paling titik terjauh turunnya ini di 1790. Nah, ini bisa juga nanti kalau mau yang coba ngebuy nanti di 1790 bisa dipasang buy limit untuk long termnya 1790, targetnya itu di sini di 18 lumayan, ada sekitaran 200 ya 208 pips kalau kita atau 28 dolar, agak lumayan sih goldnya nih. Jadi kita bisa manfaatkan nanti goldnya, jadi polanya itu kan seperti ini dulu. Nah, ini habis ini baru balik ke atas di sini goldnya. Kemungkinan besar polanya seperti ini. Udah saya coba mapping, makanya harap hati-hati untuk gold. Yang suka scalping menarik, kalau untuk ini bagus, kalau untuk scalping goldnya lagi menarik. Jadi tinggal disiapin aja area-areanya. Kalau mau scalping di 17, sekarang di 1794, scalping di 1790, close nanti di 1795, di atas harga 1797, open buy, close-nya di 1800 atau di 1803. Nanti ini arah pergerakannya ini cuma di area ini. Ini zona yang saya coba lingkar yang ini. Nanti pergerakan goldnya seminggu ke depan kemungkinan besar cuma bergerak di area ini. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu di pound sterling. Nah, pound sterling ini udah kita mapping. Ini yang kita coba buat kemarin waktu di hari Rabu. Kalau kita bahasanya kemarin kan kita buy stop. Yang kena buy stopnya lumayan juga ini. Kalau kita perhatikan. Kalau pound sterling ini masih sama polanya, masih uptrend.
masih mengejar 1400. Targetnya ini sebenarnya untuk ini apa, untuk pound sterling USD ini targetnya 1.40.000, targetnya ke sini nih. Berarti kalau kita bisa hitung ini masih agak lumayan kalau dari sini. Kalau dari harganya ini agak lumayan. Targetnya masih ada sekitar 122 pips. Ini targetnya. Cuman kemungkinan besar ini pound sterlingnya kalau mau mengambil posisi long term pound sterling USD-nya tunggu di harga ini 1.383600 atau kita tunggu di sini di arahnya titik terjangnya 1.38.000. Ini idealnya kalau kita untuk long term posisinya buy sebelum ke atas ke sini. Nah, paling pound sterlingnya dulu ke harga ini dulu 3890, habis itu turun dulu ke sini. Ini habis itu ke sini baru kembali atas. Ini yang mau catat silahkan untuk buy limitnya nanti di sini di arahnya 1.3836 atau di 1.3800. Ini kemungkinan besar ini mulai dari hari Senin ini masih koreksi untuk pound sterlingnya. Kalau kita perhatikan kemungkinan besar nanti bergerak naiknya ini di hari Senin kedepannya di tanggal 20 September kalau kita perhatikan. Jadi pound sterlingnya yang mau menunggu untuk posisi long termnya tunggu di harga 1.3800. Nah ini kalau kita perhatikan mana pound sterling. Nah ini pound sterlingnya kita lihat di GK Inversnya. Jadi kemungkinan besar ke atas dulu ke sini ke 3890. Yang mau coba nge-sell boleh ini nanti di 3891. Ini bisa pasang sell limit. Sell limit sini dulu. Habis itu ke sini 3 BPUSD sell limit di harga 1.3890 SL di 1.3910 itu di 1.38.350. Nanti bisa pasang buy limit di sini. Untuk minggu depan pasang buy limit di harga 38.300 untuk 1.3800. Nah, untuk stop lossnya nanti jika harganya menyentuh ini untuk posisi buy limitnya. Jadi ini kita pasang aja dulu. Limit, ini agak lumayan ini. Nah, jadi seperti itu untuk pound sterlingnya. Oke, kita lanjut. Ini dari Pak Rikajo GBP Jepannya ini.
Nah, untuk Jepang yang sebenarnya Pak, kalau kita lihat kemungkinan malam ini eh, malam ini paling ke harga berapa ini? Sekarang 46, 440. GJ malam GJ malam harga 152 390. Yes. Jadi kalau kita perhatikan GJ ini paling bergeraknya cuma di range harga ini Pak, kalau kita perhatikan. Nah, apalagi kalau pola yang seperti ini, sama juga tadi yang kita bahasakan. Kalau bodinya ini kecil, lebih besar, apa lebih panjang dari ini, hindari market yang pola seperti ini. Agak berisiko sebenarnya. Karena paling juga penurunannya cuma sampai di sini Pak, 152.390. Habis itu kembali ke harga ini, 55. Kecil sebenarnya ini. Dan biasanya kalau market di weekend itu di hari Jumat biasanya polanya seperti itu. Jadi seperti itu Pak Rikajo untuk GJ-nya. Harap hati-hati, kemungkinan besar cuma bergerak di ini. Penurunannya 15239. Kecuali kalau break ini Pak. Nah ini break harga ini. Paling amannya sih break ini. Targetnya di 15194. Atau skenario keduanya sell stop di harga 152.300 TP 152.0 sell 152.0. Nah, GJ-nya. Jadi ada dua opsinya. Kalau untuk posisi GJ-nya, jadi ini bukan zonanya untuk kita transaksi. Nah, nanti kalau mau yang transaksi hasilnya nanti di area ini. Nah, kita bisa pasang sell ini nanti di area ini. Nah, biasanya ini. Amannya di situ. Sell stop. Di 152.300. 152.300 BJ. Nah, opsinya seperti itu. Kalau yang di area ini 152 ini jangan dulu, agak berisiko. Kalau untuk posisi buy stopnya di atasnya aja. Ya, jadi seperti itu untuk BJ-nya. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan di YouTube juga, Ibu Agustin. Ini kalau oilnya, oh ya oil. Oil kalau kita lihat, nah ini kemarin ini sempat juga menarik yang oilnya. Kita sempat transaksi juga kemarin ini oilnya. Nah ini kalau kita lihat, ini transaksi kita kemarin, oil kita pasang buy stop di 6945. Targetnya itu di 6970. Jadi ini masih kan ATP yang kemarin ini. Habis itu kita bahasakan kemarin, habis itu kembali drop lagi itu crude oilnya. Nah, crude oil kalau kita lihat dulu untuk crude oilnya. Ya sedikit. Nah, ini USD Kanadanya udah hampir didapat kena ini untuk buy limitnya. Buy limit di 1.2825 800 sedikit lagi. Kemungkinan besar nanti coba lihat ini. Crude oil.
Crude oil ini paling di sekarang harga di berapa crude oil? Crude oil ini untuk crude oil kalau kita perhatikan harga crude oil ini kemungkinan besar malam ini ke sini dulu ke 6970, habis itu drop kembali ke harganya 6900. Crude oil harga 6970, habis itu balik lagi ke harga 6900. Nah, jadi crude oil ini paling polanya seperti ini, Bu Agustin. Crude oilnya ke harga TP kita yang waktu Rabu kemarin ke situ dulu 69.700, habis itu baru balik lagi ke 6900. Kemungkinan besar polanya seperti itu. Kita lihat paling di area ini nih. Nah, crude oilnya kalau untuk sekarang jangan order dulu, Bu. Kayaknya bukan sonanya kita transaksi untuk sekarang. Crude oilnya ini kemungkinan besar cuma bergerak di area ini. Masih kurang menarik malam itu crude oil. Nanti coba kita lihat di minggu depannya. Kenapa kurang menarik? Karena kalau kita perhatikan ini stop loss-nya lebih besar dari PTP-nya sebenarnya. Oke, kita lanjut. Tadi euro USD. Euro USD juga hampir sama kalau kita lihat. Kalau kita lihat USD cat-nya kayaknya udah kena. Nah, ini dikit lagi nih. Kita lihat dulu USD cat-nya ya. Atau kita bisa open order kayaknya. Ini tinggal sedikit lagi nih. Nah, di sini. 2880. Sama-sama Bu Agustin. Ya sudah, saya order tadi kita buat open order USD CAD aja. USD CAD tadi stop lossnya di 2547 ya, 47 di 26, sambil tengahnya aja ya, 26. Ambil aja. Ambil dulu supaya agak ini stop loss kita di 2547, TP kita ambil di 25 nya 26. Ingat ya, kalau untuk setiap kita transaksi jika harga udah balik atau sudah running dari misalkan di harga running kita kan 2587 tadi OP kita. Nah, ini. Kalau ada yang sempat ngopi juga 2587
Jika harga udah sampai ke harga 2596 atau 2600, stop lossnya tadi dipindahin ke harga opennya ke 2588 lah, di atas lebihkan sedikit. Jadi strateginya seperti itu. Kalau kita nggak mau close, kita stop loss pindahkan, atau kalau kita mengambil lotnya lebih dari satu, bisa kita partial. Jadi kalau misalkan ambilnya satu lot, bisa kita close setengahnya 0,5. Polanya seperti itu kalau kita transaksi. Jadi pintar-pintarnya kita mengelola money management dan risk management. Nah ini udah OTW. Oke, kita lanjut sambil kita lihat dulu pergerakannya. Euro USD. Euro USD ini paling ke pergerakannya kalau kita perhatikan ini ke harga 1822. Kalau untuk Euro USD ini saya sarankan malam ini di skip aja untuk Euro USD-nya, karena kemungkinan besar cuma bergerak di sini. Sekarang harga di 18.300, paling ke harga 1.1822 pergerakannya. Kalau kita lihat range-nya kecil sebenarnya ini kalau untuk Euro USD. Kalau saya sarankan di skip aja. Hampir sama polanya juga beberapa pair yang lain. Kurang menarik. Indeks dolar. Nah, coba kita lihat dulu indeks dolarnya. Kenapa kita juga harus sering-sering melihat indeks dolar? Karena ini juga salah satu acuan kalau kita mau menganalisa. Kan ini lawannya pound sterling. Ini bisa jadi acuan juga untuk melihat. Apalagi kalau pada saat Van Ferrell, ini bisa dilihat menguat ini berarti euro, pound sterling itu melemah. Biasanya polanya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar juga sama. Kalau kita lihat ranging juga bergerak di arah-arah ini. Ini malam ini kita udah orderannya tadi sedikitnya. Yes. Oke, jadi yang sedikitnya bisa di order, yang tadi buy limitnya diganti aja, langsung di order aja langsung untuk sedikitnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ricardo, bisa open transaksi lebih dari satu pair. Ini ada pertanyaan, apakah bisa kita open transaksi lebih dari satu pair? Yang perlu diperhatikan Pak, sebenarnya dalam trading itu kan sebenarnya yang harus dipersiapkan itu pair apa aja yang kita disesuaikan dengan karakter masing-masing. Karena tiap pair itu kan beda-beda karakter yang harus diperhatikan. Jadi misalkan kayak Euro USD. Euro USD itu beda pergerakannya dengan pound sterling USD. Range pergerakannya itu beda. Dan jam-jam pergerakannya juga beda. Biasanya kalau di pound sterling USD itu pergerakannya itu di open market London atau di open market New York atau di close market London ini jam 10 malam. Itu area-area untuk transaksi kita. Sama juga untuk di Euro USD itu yang biasa kita manfaatkan kalau Euro USD itu paling 20-30 pips per hari. Nah, beda cerita kalau di
pound sterling yen atau di gold atau beberapa pair yang cross rate yang bukan major kayak pound sterling Aussie, pound sterling yen, pound sterling euro yang kita masuk pergerakan range pergerakannya hampir dengan gold. Lebih dari satu pair, itu biasanya kalau saya sarankan Pak, setiap kita transaksi maksimal 2% dari modal. Jadi kalau misalkan Bapak mau lebih dari satu, berarti maksimalnya 1% dari modal setiap pairnya. Jadi punya modal $1.000, berarti kan risikonya 2% itu berarti $20. $20 itu tinggal dibagi 2 aja. Berarti kalau kita ambil 0,1 agak berisiko juga sih, karena risikonya cuman 20 pips. Jadi setiap pairnya cuma sekitar 10 pips. Paling amannya sih Pak, one open one close, biasanya seperti itu paling amannya setiap kita transaksi. Kalau saya modelnya seperti itu Pak, untuk day trade. Kecuali Pak Rikajo mau posisinya long term, boleh. Itu bisa kita transaksikan, risikokan 5% dari modal. Yang mau mengejar target profit di atas 100 pips, stop lossnya di 50-an pips. Itu biasanya kalau pola marketnya seperti itu Pak. Jadi selalu perhatikan money manajemennya dan risk manajemennya. Kuncinya sebenarnya trading cuma di situ Pak. Kalau permasalahan strategi atau ilmu trading itu sebenarnya cepat dipahami. Yang lama kebentuk sebenarnya itu di psikologi trading. Oke, kita lanjut. Ini tinggal sedikit lagi ya. Kita sudah ada open USD CAD-nya ya. Mungkin kalau untuk goalnya kita skip malam ini karena masih sama yang kita bahasakan tadi, cuma bergerak di range harga ini nih. Masih berisiko, hindari gold malam ini. Kita fokus di yang USD CAD-nya aja, udah lumayan ini USD CAD. Nah, ini masih ada pertanyaan USD Jepang Yen. USD Jepang Yen Bu Agustin agak berisiko juga kalau kita perhatikan. Range pergerakannya ini ini coba saya perbesar dulu supaya lebih jelas. Nah, ini. Agak kurang menarik kalau USD Jepang Yen itu Bu, kalau udah jam seperti ini di atas jam 8 jam 9 itu pergerakannya agak kecil. Ini biasanya paling aman ini di sesi London atau di pertemuan London dan New York, biasanya di jam 6 sampai jam 8 atau jam 5 sampai jam 7 biasanya. Cuman bergeraknya di range area ini Pak, ya Bu, di 98, 78. Jadi sekitar J harga 109 980 109 80. Jadi cuma sekitaran range pergerakannya itu sekitaran 20 pips. Kalau boleh disarankan di skip aja Bu. Apalagi hari Jumat itu biasanya market kurang jelas arahnya kemana. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat dulu satu di Hang Seng. Nah, ini Hang Seng ini masih sama. Hang Seng ini masih mengejar ini ya, 26.000. HK 5R. Jadi Hang Sengnya kita masih fokusnya buy. Sekarang di 2612. Targetnya masih ke 26600. Sudah sekitar 50-an tips. Jadi malam ini kita mungkin ini dapatnya ini karena apa? Nah, ini juga konsernya nanti boleh nanti yang mau pasang sell limit nanti di sini 3891. Tinggal dikit lagi. Yang mau sell konsernya.
Kita lihat dulu USD CAD-nya. USD CAD-nya udah ya. Jadi saya ulangi lagi untuk USD CAD-nya. Sekarang kan kalau misalkan OP di 2587 yang dapat. Ini 2587. Jadi kalau udah sekitaran 20-an pips, misalkan di sini di 260, stop lossnya dipindahin aja ke harga opennya di 2587. Jika harga sudah di 2600. Seperti itu. USD CAD sell sudah masuk di 1.2600. Di harga open 1.25. Jadi opsinya seperti itu untuk USD CAD-nya. Ya, mungkin seperti itu untuk live trading kita malam ini. Jadi malam ini kita fokus di USD CAD-nya aja. Ini agak lumayan ini. Yang belum sempat open, boleh open sekarang. Atau kalau ada yang masih mau menunggu, boleh di 1.25800. Cuman saya open aja saja. Supaya nggak menunggu. Jadi untuk Ibu Agustin, USD Jepang yen-nya masih sama. Kalau bisa malam ini di skip aja USD Jepang yen-nya. Karena range pergerakannya cuma di area itu, Bu. Kali ini sekarang di 10987, paling ke 78 dulu, habis itu balik ke harga ini 98. Kalau untuk USD Jepang yen-nya. Jadi kalau bisa malam ini skip aja untuk USD Jepang, masih agak berisiko. Jadi mungkin sekian itu live trading kita malam ini. Jadi malam ini kita fokus di USD CAD-nya aja. Karena kalau kita perhatikan yang marketnya masih agak berisiko. Yang mau coba menunggu pound sterling USD-nya nanti boleh di 3891 sell limitnya. Boleh di sini sekitaran 15 pips. Jadi malam ini cuma mungkin saya menutup karena kebetulan Pak Rudi ada meeting. Jadi ada yang disampaikan, jadi yang mau coba kontes demo silahkan, pendaftarnya sampai tanggal 24 September ya. Nanti kontesnya dimulai dari tanggal 27 September sampai 29 Oktober. Nah, dan diingatkan juga di DKI Invest Cabang Semarang ada mega reward, ada mobil. Nanti kalau misalkan ada yang masih mau kurang dipahami seputar mengenai cara pembukaan akunnya atau mau coba demo akunnya, silahkan hubungi bagian DKI Invest Semarang. Mungkin cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi di setiap hari Rabu dan Jumat. Kalau bisa setiap kita live trading dicatat, karena ini biasanya saya buat untuk 1 minggu ke depannya. Jadi polanya seperti itu yang tadi saya jelaskan. Cukup sekian. Sampai jumpa di hari Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.